Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, di pertemuan kali ini kita mau bahas tentang sudut adik-adik. Ya. Nah, apa nih maksudnya sudut, Kak? Jadi ini pengertian sudut. Pengertian sudut. Sudut itu adalah suatu besaran antara dua garis yang bertemu pangkalnya di satu titik. Nah, jadi arti sudut adalah besaran ya, besaran. Apa maksudnya besaran nih, Kak? Nah, gini. Jadi besaran itu beda dengan luas, atau maksudnya itu bukan panjang ya, bukan. Jadi bukan luas, bukan panjang. Nah, jadi sudut itu kayak gini nih gambarannya. Ada garis pertama, kemudian garis kedua, dia bertemu pangkalnya di satu titik gini. Nah, yang mana namanya sudut? Besaran dari dua garis ini. Nah, kita biasanya gambarnya gini nih. Ya, besaran. Jadi bukan luas ya, bukan yang ini, bukan. Atau bukan panjang dari sini ke sini, bukan ya. Jadi besaran. Nah, besaran ini itu ukurannya adalah derajat. Ukurannya itu disebut derajat adik-adik. Derajat. Jadi disimbolkan begini nih. Nah, lingkaran di atas kecil ya. Nah, kemudian diukur menggunakan apa? Busur derajat namanya. Busur derajat. Jadi karena besarannya derajat, maka pengukurnya namanya busur derajat. Gimana bentuknya busur derajat itu? Kira-kira kayak gini nih bentuknya. Nah, ini kayak penggaris tapi ada lengkungan begini. Terus di sini kita bisa ukur sudutnya nih. Nah, ada garis-garis ukur di sini nih. Yang di tengah ini 90 derajat ukurannya, di sini 0 derajat, di sini 180 derajat, ya. Jadi kalau mau mengukur sudut ini misalnya ya, kita ukur aja pakai busur derajat. Jadi di sini, kemudian ini garis ini ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih berapa derajat dia. Misalnya di sini 45 misalnya ya, 45 derajat misalnya. Nah, jadi itu maksudnya sudut ya, adik-adik. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita sering nih menemukan sudut. Contohnya pada ini jam dinding ya. Kalian sering nggak lihat jam dinding? Nah, ini kan jarum panjang sama jarum pendeknya ini membentuk sudut ya. Karena dia pangkalnya ketemu di satu titik gini ya. Jadi kita bisa ukur nih besar sudut yang ini. Nah, kemudian misalnya nih bingkai juga nih. Ini kan ada garis ke atas nih, garis lurus, kemudian garis mendatar. Dia ketemu di titik di sini ya. Kita bisa ukur sudutnya di sini. Ya, jadi dia membentuk sudut. Berapa sudutnya? Kemudian yang ini lagi kan. Nah, kemudian gambar yang di ini jendela ya. Ini banyak sekali sudut yang terbentuk di jendela ini ya. Ini, kemudian ini, pokoknya kalau ada garis kemudian bertemu di titik, satu titik dua garis, maka dia bisa membentuk sudut adik-adik ya. Oke, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai suatu benda yang ada sudutnya ya, terbentuk sudut di situ. Nah, sekarang sudut itu kita bisa bandingkan dia mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil adik-adik. Jadi kita di sini membandingkan sudut. Nah, jadi kalian bisa bandingkan nih dengan cara bisa diukur mana yang lebih besar, mana lebih kecil dengan apa? Dengan busur derajat ya.
Atau bisa juga kalian misalnya ada sudut kayak gini nih. Ini namanya sudut A misalnya di sini. Kemudian ada sudut kayak gini lagi nih. Ini misalnya sudut B. Misalnya yang A saya kasih warna merah nih, misalnya di sini menggambarkan besar sudut A ini kayak gini ya. Kemudian sudut B yang biru. Kalian bisa nih bandingkan mana lebih besar sudut A atau sudut B. Nah, kalian sudah bisa tebak kan sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya nih sudut B lebih besar. Nah, kalau mau yang lebih memastikan lagi, kalian bisa himpitkan kedua sudut ini. Jadi kalian bisa lebih jelas melihatnya nih. Ini himpitkan saja nih garis yang di bawah ini, kemudian ujungnya dihimpitkan. Misalnya yang ini B, kemudian yang ini A. Sehingga kalian bisa lebih jelas ngelihatnya nih mana lebih besar ya. Nah, ini kan lebih besar sudut B dari sudut A ya. Nah, itu untuk membandingkan sudut adik-adik. Oke, jadi bisa dengan intuisi begini langsung ngelihat ya. Kemudian bisa juga diukur caranya dengan busur derajat. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sudut. Jenis sudut. Nah, sudut itu punya jenis-jenis. Yang pertama, misalnya saya punya garis nih, tegak lurus ke atas, kemudian mendatar tegak lurus. Nah, dia berapa sudut yang terbentuk di sini? Ini besarnya 90 derajat adik-adik kalau diukur pakai busur derajat. Nah, ini ada namanya adik-adik. Namanya itu sudut siku-siku ya. Jadi sudut 90 derajat itu sudut siku-siku. Dia terbentuk dari dua garis yang saling tegak lurus. Nah, biasanya dia simbolkan begini nih. Nah, ini yang pertama adik-adik ya. Nah, yang kedua, kalau kita pandang dari sudut pandang sudut siku-siku, ada sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Berarti sudutnya ke sini nih. Ini. Kan kalau kita bandingkan dua sudut ini lebih kecil ya sudutnya. Nah, yang ini namanya kita sebut dengan sudut lancip adik-adik. Sudut lancip. Nah, jadi kalau dia lebih kecil sudutnya dari sudut siku-siku, maka namanya sudut lancip. Jadi kalau dia lebih besar, apa namanya Kak? Nah, berarti kalau lebih besar dari sudut siku-siku, berarti ke sini kan sudutnya ya, lebih besar nih. Ini kan lebih besar ya dari sudut siku-siku. Nah, ini namanya sudut tumpul ya. Sudut tumpul. Kemudian ada lagi nih, sudut misalnya nih, yang satu garisnya ke sini, ke kanan, yang satu garisnya ke kiri. Lurus nih. Nah, ini membentuk sudut berapa nih? 90 derajat tambah 90 derajat kan? Ini sudut siku-siku nih. Ini ditambah ini kan? Ini besarnya 180 derajat adik-adik. Nah, ini namanya sudut lurus ya. Nah, kemudian ada lagi namanya sudut 360 derajat. Jadi 180 derajat ini lagi dia ke sini ya, balik. Jadi misalnya nih garis, terus garisnya yang satunya tetap di sini berhimpitan. Berarti ini dari sini ke sini ya. Nah, muter nih. Jadi ini besarnya adalah 360 derajat karena 180 ditambahin lagi 180 yang di bawahnya. Jadi besarnya 360 derajat. Jadi ini namanya sudut 360 derajat. Oke. Nah, itu dulu untuk sudut. Kita nanti perjelas di soal-soal ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.